bahaya hasad atau iri dengki, yang mana dalam Al-Quran cukup sebagai bukti buruknya sikap hasad. Allah mewahyukan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang iri dan dengki ketika ia iri dan dengki. Iri dan dengki adalah penyakit yang bisa menghapuskan pahala amal-amal kebajikan kita, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Baihaqi. Rasul bersabda, "Iyakum wal hasad." Hati-hati kalian jangan sampai bersikap hasad, punya sifat hasad. Fa inal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, menghapuskan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu. Kita ketahui kayu begitu kena api akan cepat dibakar habis. Begitu pula kebaikan-kebaikan seseorang ketika dia bersikap hasad, iri dan dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Sesungguhnya seseorang yang kita hasati, naudzubillah min dzalik, kalau sampai kita hasad pada seorang, maka kita sedang tidak rela atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ada orang mendapatkan nikmat dari Allah, kita nggak rela, kita iri, kita dengki. Naudzubillah, sampai-sampai kita mengharapkan nikmat itu lepas atau hilang dari orang tersebut, atau orang itu celaka. Ini tanda tidak ridha, tanda tidak puas, tanda tidak rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Pemberi nikmat itu Allah. Jadi kalau kita iri, kita dengki pada nikmat yang ada pada diri saudara kita, sebetulnya kita lagi marah sama Allah, kita nggak ridho sama Allah. Itulah mengapa hasad menyebabkan pahala kebajikan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang hasad lagi bermusuhan dengan Allah, lagi memusuhi Allah, lagi marah dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalau ada saudara kita mendapatkan nikmat, seharusnya kita ikut berbahagia, seharusnya kita ikut senang dan mensyukurinya. Nanti Allah akan berikan kita nikmat yang sama atau bahkan lebih dari itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Syukur atas nikmat yang ada pada diri kita, dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu bagian daripada syukur. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ada seorang hamba yang bergelantungan di arsy, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Nabi Musa melihat seseorang bergantungan di arsy. Beliau pun heran, kok ada manusia bergelantungan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya, siapakah orang tersebut wahai Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, abdun min ibadi sholih. Dia salah seorang hambaku yang soleh. Maka saat itu Nabi Musa nanya, siapa namanya? Maka Allah taala tidak mengungkap identitasnya, tidak memberitahu